Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu kembali dengan channelnya Project Akang Channel. Mohon maaf ya, baru bisa bikin kembali video-video pembelajaran seputar aplikasi Akpai Digital ya. Kebetulan kemarin kita ada kegiatan yang disibukkan sehingga tidak bisa melanjutkan proses pembuatan tutorial video seputar aplikasi yang ada di Akpai Digital. Oke Bapak dan Ibu semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penilaian Akpai Digital. Bapak Ibu semua ya, tentunya Bapak Ibu semua juga ada yang sudah memahami, sudah mengenal, bahkan ada yang baru mencari tutorial tentang penggunaan seputar aplikasi penilaian Akpai Digital. Baik dan Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan langsung saja menyampaikan mengenai tutorial penggunaan penilaian Akpai Digital. Bapak Ibu bagi yang sudah mendownload dan sudah login, disilakan untuk melakukan pengklikan untuk aplikasi penilaian Akpai Digital. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengklik aplikasi tersebut, akan diarahkan kepada tampilan seperti ini Bapak Ibu semua. Dan inilah untuk tampilan beranda atau home, di mana di sini terkumpul seluruh soal-soal atau bentuk penilaian yang akan Bapak Ibu temukan. Ini sudah dibuatkan oleh seluruh guru PAI se-Indonesia, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Baik Bapak Ibu, saya akan mengenalkan dulu. Ini ada di atas ada garis 3 ya. Nah, garis 3 ini bisa mengkerucutkan menu yang ada di atas seperti tulisan Akpai Digital Penilaian, kemudian ada di sana seperti gambar seperti gambar trofi atau ada tulisan ranking ya. Nah, ini tinggal diklikkan saja. Kemudian bisa juga menggunakan yang bentuk lengkungan ke atas dan lengkungan ke bawah, sama juga ya Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada juga notifikasi berbentuk gambar lonceng. Di sana Bapak Ibu tinggal melihat kalau ada pemberitahuan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini sudah dilihat ada Melinda Petriani mengerjakan paket. Nah, ini seperti halnya kemarin ketika saya membuat paket soal untuk diberikan kepada putra-putri kami atau peserta didik yang ada di sekolah kami Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada materi ada menu butir soal, kemudian paket soal, kemudian filter ya Bapak Ibu. Nanti filter itu untuk melihat secara khusus ya. Nah, baik di butir soal Bapak Ibu semua bisa dilihat ini bentuk-bentuk soal yang sudah dibuatkan oleh rekan-rekan kita ya. Kemudian paket soal juga. Nah, ini bisa diberikan kepada peserta didik kita manakala ketika kita ingin mengadakan bentuk penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester ataupun penilaian yang lainnya. Kemudian ketika Bapak Ibu melihat soal-soal yang sudah tertera di dalam aplikasi, Bapak Ibu kalau ada yang terpakai dan sesuai dengan kompetensi dasar yang Bapak Ibu sampaikan atau materi yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu tinggal memilihnya juga di sini bisa, atau Bapak Ibu tinggal membuatnya ya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di dalam menu yang ada di bawah ini ada beranda, kemudian ada tanda plus. Nah, ini cara pembuatan soal ya yang disesuaikan atau yang dibuatkan oleh kita. Kemudian di sini ada untuk merakit soal ya. Bapak Ibu kalau mau merakit soal silahkan kan untuk disampaikan kepada peserta didik kita ya. Penilaiannya, bentuk penilaiannya seperti yang tadi saya sampaikan, mau harian, mau tengah semester, mau akhir semester, mau kenaikan kelas atau yang lainnya.
Kemudian di sini ada tampilan hasil-hasil penilaian peserta didik kita yang kita buatkan paket soalnya oleh kita. Soalnya itu apakah yang dibuat langsung oleh kita atau kita mengadopsi dari soal-soal yang sudah dibuatkan oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Ini di dalam tampilan hasil dari penilaian. Ini semuanya penilaian harian yang saya buatkan kemarin. Kemudian di sini juga ada menu profile ya. Profile kita ini sesuai dengan nama kita. Nah, yang ini ya. Kemudian nomor anggota kita, karena aplikasi ini terafiliasi dengan aplikasi KTA Agpai Digital. Kemudian di sana juga ada foto profil kita dan ada laporan ini, laporan soal yang sudah dikerjakan oleh peserta didik kita ya, Bapak Ibu semua. Kemudian butir soal yang dibuatkan juga sudah ada di sana, ada beberapa soal yang sudah kita buatkan, termasuk butir soal yang ada di dalam paket soal. Kemudian di sini ada paket soal. Nah, ini kemarin saya sudah membuat paket soal untuk peserta didik kami ketika ada penilaian harian ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya juga Bapak Ibu, di sana ada soal-soal yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Soal yang kami buat atau yang saya buat, dan ini nanti akan diberikan kepada peserta didik gitu ya. Ini untuk soal kelas 11, soal kelas 11 tentang iman pada Rasul. Kemudian ada ilmu mawaris untuk kelas 12 dan sebagainya, Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya di dalam paket soal, Bapak Ibu. Nah, dalam paket soal ini tentunya bukan hanya satu soal, tapi beberapa soal yang dibuatkan dalam satu paket soal. Dan paket soal ini nanti diberikan kepada peserta didik kita setelah selesai mempelajari materi yang kita berikan kepada peserta didik gitu ya. Sini mau bentuknya bentuk uraian, mau bentuknya multiple choice atau pilihan ganda, boleh Bapak Ibu diberikan kepada peserta didik Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu ingin membuat soal, maka di sana di dalam tombol-tombol yang ada di bawah ada menu home, ada menu plus. Nah, kita langsung arahkan kepada menu plus untuk mengawali pembuatan soal ya, Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung praktekkan cara pembuatan butir soal. Kita isi kolom-kolom yang sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Pertama adalah kolom kelas. Kebetulan saya memberikan pelajaran tentang iman pada Rasul ya, kelas 11 SMA. Kemudian kompetensinya, levelnya saya memberikan level 1 pemahaman. Kemudian kompetensi dasar, memahami tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Materinya iman kepada Rasul Allah. Indikatornya tuh kita masukkan, peserta didik dapat menjabarkan tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Setelah kolom-kolom di atas diisi oleh kita, maka kita langsung klik lanjut. Nah, langsung akan diarahkan kepada tampilan buat soal. Di sana ada isi, buat, finish, back, dan plus butir soal. Maka kita lanjutkan, langsung klik butir soal. Yang akan saya buat adalah butir soal yang berbentuk uraian, Bapak Ibu semua ya. Nah, dalam tampilan pembuatan butir soal, di sana ada kolom yang sudah tersedia untuk pembuatan soalnya, uraian soalnya atau deskripsi soalnya. Nah, saya akan membuat, coba Anda jelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul Allah.
Kemudian buatkan kunci jawabannya. Kenapa ada kunci jawaban? Karena nanti di sana langsung akan dibutuhkan juga oleh Bapak Ibu guru, rekan kita yang lainnya ketika mengadopsi soal yang kita buatkan. Dan kita juga punya pedoman untuk membuatkan kuncinya manakala ketika kita memeriksa hasil jawaban dari peserta didik kita masing-masing ya. Nah, kita buatkan kunci jawabannya mengenai pengertian iman kepada Rasul Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Nah, ini adalah untuk kunci jawabannya sebagai pedoman Bapak Ibu semua. Ketika soal sudah dimasukkan dan kunci jawaban sudah dimasukkan, maka kita langsung klik lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah diklik lanjut, maka Bapak Ibu langsung diarahkan kepada tampilan terbitkan. Langsung kita klik terbitkan. Maka soal sudah ada di dalam kumpulan soal-soal yang terdapat pada aplikasi penilaian Agpai Digital. Cara untuk mengeceknya Bapak Ibu di sana tinggal dilihat saja di dalam menu profil. Bapak Ibu akan melihat soal yang sudah kita buatkan tadi. Nah, ini coba Anda jelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul. Itu sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau sudah beres maka soal itu akan bisa diberikan kepada peserta didik ya. Mau diberikan ke peserta didik, mau diberikan kepada yang lain silahkan. Nah, ini ya Bapak Ibu semua. Ketika soal sudah dibuatkan, maka guru yang lain pun pasti akan melihat soal yang dibuatkan oleh kita. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, bagaimana tata cara soal ini agar bisa diketahui oleh peserta didik kita dalam bentuk paket soal? Karena kalau hanya soal satu-satu saja, nanti anak juga bisa, peserta didik juga bisa menggunakan di dalam aplikasi Siswa PAI. Di sana ada latihan soal mandiri. Nah, saya akan membuatkan paket soal yang akan dibuatkan oleh saya yang pada hari ini akan diberikan kepada peserta didik. Ya, di mana peserta didik hari ini akan mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah. Saya akan langsung membuat paket soal dengan cara mengklik rakit soal di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana dalam rakit soal kita isi kelas 11 kompetensi pengetahuan, nama kegiatan penilaian. Nah, ini bentuk penilaiannya ada harian, semester, tengah semester, akhir tahun, ujian sekolah dan tryout. Saya cari atau saya pakai penilaian harian. Kemudian topiknya iman kepada Rasul Allah. Tahun pelajarannya tidak usah diklik karena sudah disesuaikan dengan tahun pelajaran yang sedang berjalan. Kemudian ada semester genap. Lanjut Bapak Ibu semua. Nah, langsung di sana ada tulisan soal masih kosong, silahkan klik tambah soal. Maka langsung kita klik tambah soal. Bapak Ibu semua, kalau kita ingin membuat soal yang dibuatkan bentuk paket oleh kita yang akan diberikan kepada peserta didik, boleh Bapak Ibu menggunakan soal yang kita buat sendiri ataupun soal yang dibuat oleh rekan guru PAI kita se-Indonesia. Nah, kita cari topiknya di sana, iman kepada Rasul. Nah, di sini banyak.
Ada yang dibuatkan langsung oleh saya sendiri, kemudian ada oleh Pak Salamun, Sri Rahmalia, dan banyak lagi yang lainnya ya. Saya mencoba Bapak Ibu semua membuat paket soal gabungan antara soal pilihan ganda dan soal uraian ya. Nah, di sini soal uraiannya yang saya buatkan sudah ada pilihan ganda, kita boleh mengadopsi. Di sini ada dari Pak Husni Tamrin, Ibu Sri, Pak Salamun, boleh ya kita coba lihat Pak Husni Tamrin. Kebetulan Pak Husni Tamrin sudah membuat soal begitu banyak. Terima kasih ya Pak Husni, jazakallah khair. Dan ini bisa diadopsi oleh kita sendiri ya Bapak Ibu semua. Di sini sudah banyak nih Pak Husni. Saya mencoba membuat atau meminta untuk mengadopsi soal dari Pak Husni Tamrin. Mohon izin ya Pak Husni. Nah, kita pilih soal 1, soal 2, di atasnya ada ya, berhasil ditambahkan soal 3, soal 4, soal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita gabungkan dengan soal uraian dibuatkan oleh saya tadi ya. Di sana ada, kita masukkan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian dari yang lainnya juga boleh. Kebanyakan yang lain menggunakan soalnya multiple choice ya, atau pilihan ganda. Oke, sudah cukup aja dulu segitu ya Bapak Ibu semua. Biar nanti peserta didik juga akan melihat soal-soal yang kita buatkan. Kalau sudah beres, di sana sudah ada 13 soal, maka langsung kita lanjut Bapak Ibu semua ya. Nah, ini kalau kita sudah mengklik lanjut, maka akan diarahkan kepada tampilan soal untuk dilihat-lihat dulu oleh kita. Ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan seterusnya ya Bapak Ibu semua ya. Dan ini adalah soal uraiannya ada di sana ya Bapak Ibu. Kalau sudah beres, kita klik langsung lanjut saja, kemudian terbitkan. Nah, setelah tunggu berhasil menerbitkan paket soal ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita ingin melihat paket soal yang kita buat? Kita langsung klik profile, kita refresh, maka di sana sudah muncul paket soal. Ada 5 paket soal. Nah, inilah paket soal yang saya buatkan barusan ya Bapak Ibu semua ya. Ada banyak sekali soal di sini. Nah, sini udah 13 soal ya, yang akan sekarang diberikan kepada peserta didik kami ya. Nah, cara pembuatan paket soalnya, kita klik setelah ada 103 butir soal, kemudian 5 paket soal, kita klik. Setelah diklik di sana, di samping nama saya pribadi ada titik 3 berurutan ke bawah. Kita klik titik 3 tersebut, kemudian bagikan ke siswa. Di sana ada edit, delete, unduh, bagikan ke siswa, atau set latihan mandiri. Saya akan berikan bagikan ke siswa ya. Nah, di sana ada bagikan soal, mau kita set timernya, boleh mau berapa menit gitu ya. Aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan soal. Mau aktifkan tanggal berlaku soalnya ya, saya tidak akan dipakai. Kemudian aktifkan untuk mengunci soal, saya juga tidak akan dipakai. Untuk saat ini kita buatkan kode soalnya 11 IPS 2. Nah, ini untuk diberikan kepada kelas kami yang sekarang jadwalnya kelas 11 IPS 2. Tulis sesuatu untuk murid. Kerjakan soal berikut dengan benar dan cermat. Nah, kalau sudah beres, kita bagikan. Setelah dibagikan, Bapak Ibu akan mendapatkan kode soal yang sudah dibuatkan dalam bentuk paket soal.
yang akan diberikan ke peserta didik kita. Nah, paket soal ini silahkan Ibu kopikan. Ya, salin, kopikan, dan nanti diberikan kepada peserta didik kita di dalam grup WA-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau peserta didik sudah mendapatkan paket kode paket soal ini, maka anak akan diminta langsung memasukkan kode soal yang sudah kita bagikan kepada peserta didik yang ada di dalam grup kelas tertentu. Itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah beres Bapak Ibu, anak sudah mengerjakan, kemudian sudah membuka, sudah mengerjakan, dan nanti Bapak Ibu tinggal diarahkan kepada menu yang hasilnya. Nah, kebetulan Bapak Ibu yang barusan saya buatkan, paket soal yang barusan, yang ini. Nah, yang ini ya. Penilaian harian kelas 11 SMA, kode kelas 11 IPS 2. Ini kode soalnya sudah ada. Sesinya masih kosong karena belum dibagikan kepada peserta didik. Nah, kalau yang ini ya. Nah, kalau yang ini yang sudah ada 17, 18, 16, 15 ini sudah diberikan. Cuman kendalanya apakah semua peserta didik mempunyai HP Android atau tidak. Nah, kebetulan di kami masih ada yang tidak mempunyai HP Android. Jadi hanya sebatas orang yang mempunyai HP Android yang bisa mengerjakan. Ada yang punya tetapi ngeblank, yaitu mungkin sistemnya yang tidak bisa menerima aplikasi siswa PAI-nya. Maka kami seadanya saja dan kami berikan penilaian secara manual, gitu ya. Ada juga kendalanya tidak mempunyai kuota, itu lain lagi, dan Bapak Ibu silakan secara kebijakan mandiri Bapak Ibu untuk memberikan penilaian kepada peserta didik Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah beres, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Tuh, ini ada soal, ada jawaban, hasil jawaban peserta didik kita, gitu ya. Kemudian nah ini juga sama, tuh, beragam hasil peserta didik kita ketika mengerjakan soal yang kita berikan. Oke Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tutorial yang barusan saya berikan mengenai pemanfaatan aplikasi penilaian AKPD kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.